Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang santri dan berkah segelas air. Diceritakan di sebuah pondok pesantren yang termasyhur akan ilmu pendidikan agamanya, terdapat seorang santri laki-laki bernama Fulan. Kini ia duduk di kelas 1 dari 3 kelas yang ada di pondok pesantren tersebut. Namun, Fulan tidak seperti santri yang lainnya. Ia kerap kali dijauhi oleh teman-temannya karena ia berpenampilan lusuh, berparas wajah yang tidak terlalu tampan, dan juga tidak pandai dalam mengaji. Seringkali ia mendapat bully dari teman-temannya dan juga seringkali ia dihina atau dijauhi oleh teman-temannya karena kekurangan yang dimiliki olehnya. Namun, hal tersebut tidak membuat semangat Fulan dalam menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut goyah ataupun luntur. Seiring berjalannya waktu, Fulan terus berusaha dan terus berikhtiar dengan sekuat tenaga agar ia mendapatkan ilmu dan juga berkah dari apa yang ia pelajari dan perjuangkan selama ini. Kemudian hari terus berlalu hingga pada suatu hari Fulan mendapati seorang temannya yang sedang belajar. Kemudian ia bertanya kepada temannya, "Wahai sahabatku, tolong ajarkan aku ilmu yang tengah engkau pelajari karena sesungguhnya aku belum bisa menguasai ilmu tersebut." Mendengar pertanyaan tersebut, teman si Fulan sontak menertawakannya dan berkata bahwa, "Hei Fulan, jika kau ingin mondok atau tinggal di pesantren ini, maka sebaiknya kau mengaca dan juga melihat kepada kemampuan dirimu sendiri, apakah sudah layak atau belum kau berada dan memikul nama pesantren di kehidupanmu." Kemudian si Fulan menjawab, "Wahai sahabatku, mengapa engkau berkata demikian? Bukankah ilmu itu hal yang tidak berat untuk dibagikan, bahkan juga disyiarkan kepada masyarakat banyak?" Kemudian sahabatnya itu menjawab, "Iya, hal tersebut memang betul jika orang yang aku ajarkan akan cepat dan juga pantas menerima ilmu dari apa yang aku pelajari." Mendengar jawaban tersebut, si Fulan sontak terkaget dan kembali menuju asramanya. Sesampai di asrama, ia mendapati teman-temannya tengah makan bersama. Namun, nahasnya Fulan malah diusir dan juga diasingkan dari teman-temannya itu. Tak selang beberapa lama, kemudian Fulan pergi ke masjid, mengambil air wudhu, membaca Quran, sholat 2 rakaat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, "Ya Allah, mengapa saya dilahirkan dengan cobaan yang begitu berat? Mengapa saya dilahirkan untuk memikul beban yang tidak bisa saya tanggung? Mengapa saya dilahirkan untuk dijadikan bahan olok-olokan oleh teman-teman saya? Mengapa saya dilahirkan ke dunia ini sebagai orang yang tidak berhak untuk bahagia?" Sembari ia berdoa dan mengadahkan tangannya ke langit, tak terasa air mata mulai mengucur di pipinya. Ia menangis begitu terisak di dalam masjid, penuh dengan kesyahduan. Hingga tak lama sampai seorang kiai, yaitu pengurus ataupun pengasuh pondok pesantren tersebut. Kemudian kiai itu bertanya kepada si Fulan, "Wahai muridku,
kenapa engkau menangis?" Kemudian si fulan menjawab, "Wahai guruku, sesungguhnya aku ini belum bisa dan juga tidak mampu mempelajari ilmu yang ada di pesantren ini," jawab si fulan dengan terisak. Kemudian kiai tersebut tersenyum. "Kenapa kau berkata dengan demikian?" Kemudian si fulan menjawab, "Benar wahai guruku, karena teman-temanku berkata bahwa aku tidak pantas berada di pondok pesantren ini dan juga aku tidak akan mampu dan juga tidak akan kuat menampung ilmu yang ada di pesantren ini." Kemudian kiai tersebut memerintahkan si fulan untuk mengambil 2 buah gelas yang berukuran berbeda. Gelas pertama, sang guru meminta gelas yang diisikan air penuh dalam gelas yang berukuran besar. Kemudian yang kedua, kiai tersebut meminta untuk mengisikan air ke sebuah gelas yang berukuran kecil. Tak lama setelah diperintahkan oleh kiai, fulan pun pergi ke dapur dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya tersebut. Selang beberapa lama, ia kembali dan bertanya kepada sang kiai, "Wahai guruku, kenapa engkau menyuruh saya untuk membawa 2 gelas ini ke hadapanmu?" Kemudian sang guru menjawab, "Wahai anakku, kerjakanlah apa yang aku perintahkan dan jangan pernah sekali-kali bertanya ketika engkau melaksanakan tugas tersebut." Kemudian sang kiai memerintahkan dia untuk membawa gelas berukuran besar yang sudah terisi penuh dengan air untuk dibawa oleh si fulan, dibawa mengelilingi masjid tersebut. Sang kiai berkata bahwa, "Silahkan kamu bawa gelas ini dan juga kelilingi masjid ini secepat yang kamu mampu." Kemudian si fulan langsung menjalankan perintahnya. Tak lama ia sampai kepada kiai tersebut dan berkata bahwa, "Saya telah menyelesaikannya guru." "Bagus," jawab sang guru. Kemudian sang kiai memerintahkan untuk yang kedua kalinya, "Sekarang kamu bawa gelas yang kecil ini, bawa mengelilingi masjid ini, tapi kamu harus terfokus pada gelas agar air yang ada di dalamnya tidak tumpah. Namun kamu harus sampai kembali ke tempat ini dalam waktu yang secepat mungkin." Kemudian fulan melaksanakan perintah dari gurunya tersebut. Setelah beberapa lama berjalan, karena ia terlalu fokus terhadap gelas dan air yang ada pada gelas tersebut, ia menendang sebuah batu sehingga ia terjatuh dan juga mengakibatkan seluruh air yang ada di dalam gelas tersebut tumpah berserakan. Kemudian si fulan kembali ke gurunya dengan tangan hampa. "Kemana air yang ada di dalam gelas tersebut, wahai muridku?" Kemudian si fulan menjawab bahwasannya, "Aku telah menjatuhkannya karena aku telah tersandung sebuah batu yang tidak aku lihat pada saat aku berjalan." Kemudian kiai tersebut mengatakan, "Tidak apa, sekarang cobalah kesempatan yang kedua." Kemudian untuk kesempatan yang kedua, sang guru memerintahkan kepada si fulan untuk membawa gelas yang harus dikelilinginya mengelilingi masjid dengan catatan dia harus membawa gelas tersebut dengan tidak terfokus kepada gelas dan air yang ada di dalamnya. Namun ia harus fokus kepada jalan dan juga sampai kepada tempat kiai tersebut berada secepat-cepatnya. Kemudian si fulan menjalankan perintah tersebut hingga akhirnya ia berhasil. Namun sang kiai bertanya, "Apakah air yang ada di dalam gelas tadi
bertumpah atau berkurang. Sembari menengok ke arah gelas, si Fulan berkata, "Iya, wahai guruku." Kemudian sang guru mengatakan, "Tidak apa-apa. Sekarang cobalah untuk kesempatan yang ketiga kalinya." Untuk yang ketiga kalinya, sang guru mengatakan bahwa kamu harus membawa gelas ini untuk berkeliling masjid. Namun dengan catatan kau harus fokus kepada gelas berisi air, jangan sampai air yang ada di dalamnya tumpah. Sembari kau juga memperhatikan langkahmu dalam berjalan mengelilingi masjid. Kemudian selangkah demi selangkah, perlahan demi perlahan, si Fulan mulai maju berjalan mengelilingi masjid. Hingga pada akhirnya si Fulan sampai ke tempat kiai tersebut dengan air yang masih utuh dan juga tidak tumpah sama sekali. Kemudian sang kiai bertanya, "Apakah air yang ada di dalam gelas tersebut berkurang, wahai Fulan?" Kemudian si Fulan menjawab, "Tidak, wahai guruku." "Mengapa?" kata sang guru. "Karena aku menjaganya dengan baik dan tidak memperdulikan apa yang ada di sekitarku." Kemudian sang guru tersebut tersenyum sembari menepuk pundak si Fulan. "Begitu pula dalam hal kamu menuntut ilmu, wahai muridku. Tidak ada yang instan dan juga tidak ada yang gampang. Semua harus ditempa melalui proses yang berat dan lama." Si Fulan kemudian tertegun mendengar kata-kata dari gurunya tersebut. Kemudian si Fulan bertanya, "Lantas apa maksud dari ketiga gelas yang saya bawa berkeliling masjid, wahai guruku?" Kemudian sang guru menjawab, "Pertama, kamu membawa gelas tersebut hanya terfokus kepada gelas dan air yang ada di dalamnya. Hal tersebut sama dalam urusan menuntut ilmu. Kamu tidak bisa hanya berfokus kepada ilmu dan hal yang tengah kamu cari atau perjuangkan tanpa kau melihat situasi yang ada di samping kanan kirimu. Kemudian yang kedua, kau membawa gelas tadi yang terisi penuh dengan air, tapi kau tidak fokus terhadap gelas dan juga air yang ada di dalamnya, sehingga air tersebut tumpah. Hal tersebut sama dalam hal mengaji, bahwasannya kau tidak bisa hanya terfokus kepada lingkungan dan juga hal yang ada di sekitarmu tanpa kau berfokus kepada apa yang tengah kau cari, yaitu ilmu. Wahai muridku, kata guruku. Kemudian si Fulan semakin tertegun. "Lantas yang terakhir bagaimana, guruku?" Kemudian si Fulan menangis sembari menanyakan hal tersebut. Sang kiai menjawab, "Ketika kau menuntut ilmu, kau harus seperti yang kau lakukan pada percobaan yang ketiga, yakni fokus kepada apa yang kau cari, yaitu ilmu, dan memperhatikan langkahmu dan juga lingkungan sekitarmu. Akan tetapi kau jangan terlalu terfokus kepada omongan-omongan yang ada di sekitarmu dan juga rintangan-rintangan yang siap menghadangmu." Setelah mendengar hal tersebut, si Fulan langsung memeluk sang guru. Kemudian seiring berjalannya waktu, Fulan sudah mampu menguasai beberapa ilmu kepesantrenan, sehingga hasil akhir dari perjuangan yang telah ia perjuangkan, ia mampu mendapatkan gelar juara pertama dari seluruh angkatannya, sehingga ia mulai diakui oleh seluruh santri dan santriah yang ada di pondok pesantren tersebut. Maka kesimpulan dari cerita kali ini adalah bahwasanya dalam menuntut ilmu tidak ada waktu yang sebentar
dan juga tidak ada cara yang mudah. Semua ditempa melalui hal-hal yang sulit dan juga tidak bisa kita lalui dengan mudah. Akan tetapi, kita harus tetap berusaha agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang tengah kita perjuangkan, sehingga kita bisa mengamalkan hal-hal yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.